Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopra Hafifah. Saya akan menjelaskan pemulihan ekonomi dalam mengatasi kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Menurut saya, kebijakan apa yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memulihkan ekonomi? Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan kedua pada tahun 2021. Triwulan 1 tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walaupun turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan kedua, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB baru dimulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun di dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam, misalnya Singapura 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10% dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi terbesar 5,2% dan Indonesia 0,3%. Merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam dan diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif. Para pengamat ekonomi dan lembaga internasional IMF, Bank Dunia, OECD memprediksikan bahwa terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi, namun resesi ringan, karena kontraksi ekonomi diperkirakan hanya sekitar 3% dan tidak akan berlangsung lama. Sinergi dalam pemulihan ekonomi nasional, prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan finansial dan moneter yang komprehensif.
Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan 3. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan 2. Selanjutnya, triwulan 4 diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional akan mengalami rekonversi secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institut terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka semakin akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau BLT dana desa, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian, lembaga, pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier efek yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melakukan pemberian insentif stimulus kepada UMKM dan koperasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai Rp 10 miliar, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk koperasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN. Menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restorasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas, atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurut suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara dan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunannya suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Mari bekerja sama dan membangun sinergi untuk memulihkan perekonomian nasional. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.